Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi audit manajemen, yaitu audit lingkungan atas Barito Pasifik. Dan moderatornya yaitu Fiska Priscilia, saya sendiri, dan pematerinya ada Hanalia, ada Cantika, Muhammad Noviar, Riko Difki Ofir, Saskia Ahmad, Wijaya Pratama, dan Muhammad Fitra Afif. Untuk menjelaskan materi per materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membaca kondisi. Untuk di poin A-nya, debu-debu hasil produksi kayu mencemari udara sekitar lingkungan. Bagian B, kualitas air di saluran air permukaan dekat areal-areal pemesan kayu menunjukkan tingkat polutan yang tinggi. C, limbah dan tingkat pembunuhan kayu di areal utama menumpuk semakin banyak dan memerlukan perbaikan segera. Dan poin terakhir D, tidak adanya bukti pengawasan emisi, cerobong asap, bau, atau pengawasan vibrasi. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Kriteria yang pertama, pengontrolan debu harus dilakukan minimal 3 kali setahun oleh perusahaan untuk menghindari penyebaran debu-debu ke lingkungan masyarakat dari hasil produksi pabrik. Yang kedua, penggunaan air dapat dikontrol dengan cara mengatur jam-jam penggunaan air yang penting saja dan pengecekan flow meter dan pipa penyalur air. Yang ketiga, pengukuran pembuangan limbah kayu harus dilakukan setiap bulannya untuk mengurangi banyaknya tumpukan kayu yang tidak dapat dipergunakan lagi dengan cara membuang setiap sampah dan ampas sisa produksi kayu. Yang keempat, perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola hasil sisa produksi seperti debu, asap, bau, bahkan kebisingan yang ditimbulkan agar tidak mengganggu masyarakat. Yang ketiga, penyebab. Nomor 1, area luas yang sebelumnya dibakar yang merupakan lahan penimbunan kulit kayu dan limbah kayu sebagai bagian dari upaya reklamasi sebagian tanah rawa sehingga debu semakin banyak, sementara pengontrolan debu tidak berfungsi dengan layak dan baik. Yang kedua, adanya kontaminasi hidrokarbon di Sungai Barito sekitar Lok Pond atau area perairan dan areal pengergajian. Yang ketiga, kayu yang dibuang selama proses pengergajian dalam jumlah banyak dan serbuk kayu hasil pengergajian yang cukup banyak masih belum dapat diatasi. Kayu gelondongan membusuk sebelum dipakai dan sejumlah besar produk akhir terutama kayu papan ditumpuk di tempat terbuka dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, adanya bahan kimia yang dilepas ke atmosfer, terutama formalin penyebab bau yang menyengat menyebar ke lingkungan masyarakat. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu yang keempat, membahas tentang akibat. Akibat terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, debu berhamburan dan menyelimuti kawasan pabrik serta menyebar di lingkungan masyarakat. Kedua, total padatan terspensi di Long Pond masih terlalu tinggi. Ketiga, banyaknya tumpukan-tumpukan kayu yang mengurangi nilai kebersihan pabrik perusahaan dan kemungkinan tidak bisa dijual. Keempat, cerobong asap dari pabrik mengeluarkan bau yang mengganggu lingkungan sekitar. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada bagian rekomendasi. Pertama, perusahaan sebaiknya menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang membutuhkan bahan baku berupa serbuk kayu hasil penggergajian tersebut sehingga memperbaiki tingkat kebersihan lingkungan akibat sisa produksi kayu tersebut. Pada poin kedua, air limbah dari parit-parit atau saluran air penampungan ini harus menjadi bagian dari sistem drainase yang tertutup dan dialihkan ke pusat pengelolaan limbah cair di lapangan. Penggunaan air yang tidak bermanfaat juga dapat diatasi dengan mengatur jam-jam penting penggunaan air tersebut di perusahaan. Poin ketiga, perusahaan sebaiknya melakukan pengawasan terhadap debu dengan mengimplementasikan prosedur-prosedur pengurangan jumlah debu yang dapat mencemari udara, misalnya dengan memelihara tanaman penyerap debu dan alternatif lainnya. Pada poin keempat, perusahaan sebaiknya melakukan pengawasan kualitas udara dan hasil yang tidak berkelanjutan seperti yang ditentukan dengan pengurangan jumlah bahan kimia yang dilepaskan ke atmosfer.
terutama formalin. Keputusan untuk melakukan perbaikan atas kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi jika kelemahan ini tidak dapat segera diperbaiki, kami mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada fungsi lingkungan perusahaan di masa yang akan datang. Ya, kali ini saya akan membaca tentang ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah fungsi lingkungan PT Barito Pacific Timber Tbk untuk periode 2000. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen lingkungan, personalia yang bertugas mengelola lingkungan, dan aktivitas pengelolaan lingkungan itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saran. Agar audit lingkungan dapat berlangsung dengan efektif, ada 5 elemen yang harus diperhatikan. Pertama, diperlukan komitmen dari perusahaan itu agar mau terbuka dan jujur dalam memberikan data. Hal tersebut memang agak riskan, mengingat perusahaan biasanya sulit untuk membuka jati dirinya karena persaingan bisnis misalnya. Yang kedua, adanya auditor yang mandiri yang tidak mempunyai kepentingan apapun akan fasilitas yang sedang diaudit. Ini penting untuk menjaga keobjektifan penilaian. Kemandirian auditor harus pula dijaga agar tidak terpengaruh oleh situasi atau tekanan lainnya ketika mereka melakukan kunjungan lapangan. Verifikasi prosedur dan pengukuran kinerja merupakan 2 hal berikut dari elemen audit lingkungan. Hal ini penting dilakukan agar ada kepastian bahwa informasi yang didapat benar-benar akurat.